Halo Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Proyek Matematika ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu berupa penentuan volume dan pusat massa dari botol plastik Cleo 1 liter dengan menggunakan metode volume integral cakram. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, perkenalkan. Nama saya Felix Ezra Pramatya dengan NIM 1642539. Terus ini ada beberapa rekan saya, dimulai dari Mas. Halo, perkenalkan aku Bara Setara Jawane dengan NIM 1642599. Bara. Lanjut. Mas, kenal Mas. Oke, gue Habibi 1642535. Jadi Mas. Halo, kenalin gue Wildan Suwanakim NIM 164253553. Halo, kenalin gue Dani, Ramadiri Data, NIM 1642503. Yang terakhir nih. Saya Fahri Alma 1642571. Mantap. Itu kenalannya, kita lanjut. Oke, yang pertama kita akan mencari fungsi-fungsi untuk merepresentasikan bentuk botol ini ya teman-teman. Jadi di sini kami membagi menjadi 4 fungsi, 4 rentang. Jadi kelihatan di sini ada satu gunung, terus ada yang rata di sini landai, terus ada satu gunung lagi dan rata lagi. Jadi kami membaginya seperti itu ya. Jadi dari sini itu rentang 0 sampai 6 itu kami sebut fungsinya sebagai Gx. Lalu rentang 6 sampai 8,5 yang rata ini, yang lurus ini kami sebut sebagai Fx. Lalu untuk 8,5 dari sini sampai 17,5 itu kami sebut sebagai Hx. Dan untuk yang terakhir itu 17,5 sampai 20 itu kami sebut sebagai Qx. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metode yang kami gunakan untuk menghampiri volume benda botol dengan konsep integral. Pada kali ini kami menggunakan metode cakram. Jadi untuk rumusnya sendiri sesuai dengan yang sudah diajarkan di kelas, rumus untuk metode cakram yaitu adalah delta VI sama dengan Pi kali Rxi kuadrat delta X. Dari rumus ini nantinya akan dihampiri dengan integral menjadi Pi integral dengan batas A sampai B Rx kuadrat dx. Untuk volume totalnya sendiri yaitu nanti dijumlahkan sesuai dengan interval yang kami gunakan, yaitu ada 4. Jadi untuk V total sendiri nanti ada V1 tambah V2 tambah V3 dan tambah V4 yang merupakan sigma dari seluruh integral pada interval yang kami pakai. Pada percobaan kali ini didapatkan untuk hasil perhitungannya, yaitu untuk volume totalnya adalah 992,27 cm3. Jika dibandingkan dengan volume asli yaitu 1 liter atau setara dengan 1000 cm3, maka galat yang kami dapatkan adalah 1000 dikurangi 992,27 menjadi sekitar 0,773%. Tentunya nilai ini sangat kecil dan dapat membuktikan teori yang kami sampaikan pada bab 1, yaitu bahwasanya metode penghampiran volume dengan metode integral ini lebih akurat dibandingkan dengan menentukan volume dengan menggunakan konsep pengisian volume dengan air. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bagian titik pusat massa, baik secara pengertian maupun bagaimana cara untuk memperolehnya atau berdasarkan perhitungannya. Jadi berdasarkan definisi terlebih dahulu, titik pusat massa atau center of mass adalah titik rata-rata di mana seluruh massa suatu benda atau sistem dianggap terkonsentrasi pada suatu titik.
Kemudian kita masuk ke perhitungannya. Kita memplot pada koordinat kartesius bahwa botol yang kita masukkan ke dalam ke dalam koordinat kartesius itu berada pada sumbu X, tepat pada sumbu X di tengah-tengahnya. Kemudian kita juga memplot gambar tersebut pada titik Y sama dengan 0. Nah, kita memiliki persamaan A sama dengan integral A sampai B fungsi Y atas X dikurangi fungsi Y bawah X dx. Nah, karena dia merupakan suatu refleksi cerminan atas bawah, maka kita bisa menggunakan negatif karena dia merupakan refleksi dari fungsi yang atasnya, begitu. Fungsi atas, misalkan kita Gx, kemudian fungsi yang bawah min Gx. Kemudian kita juga punya persamaan X bar, karena dia merupakan titik pusat rata-rata, seper A, integral A sampai B, X dalam kurung, fungsi Y atas X dikurangi fungsi Y bawah X dx. Kemudian kita masukkan nilai fungsi yang atas merupakan Gx, yang bawah min Gx, ke dalam persamaannya menjadi A sama dengan integral A sampai B Gx min negatif Gx dx. Kenapa negatif? Karena dia merupakan refleksi atau cerminan dari fungsi yang atas. Kemudian kita masukkan persamaannya menjadi integral A sampai B 2, karena dia saling menjumlahkan menjadi 2Gx dx. Kemudian 2-nya karena merupakan konstanta yang nilai eksak, kita bisa keluarkan dari fungsi integralnya menjadi 2 integral A sampai B Gx dx. Kemudian lanjut X bar sama dengan seper A dengan batas X bar sama dengan seper A integral dari A sampai B X dalam kurung 2Gx dx. Kemudian X barnya tadi 2-nya juga bisa kita keluarkan dari fungsinya menjadi 2 X bar sama dengan 2 per A integral A sampai B X dikali fungsi Gx dx. Lanjut ke perhitungan nilai eksaknya. Kita mensubstitusi atau memasukkan angka-angka ke dalam fungsi tersebut, di mana A sama dengan 2 dalam kurung integral 0 sampai 6 Gx dx ditambah 6 tambah integral integral dari 6 sampai 8 setengah fx dx, ini fungsi yang berbeda, ditambah integral 8 setengah sampai 17 setengah hx dx, fungsi yang berbeda juga, ditambah integral dari 17 setengah hingga 20 qx dx. Kita menggunakan 4 fungsi di sini. Kemudian setelah kita substitusi, diperoleh nilai A sama dengan 153,49. Nah, setelah kita memperoleh nilai A-nya, kita bisa mencari nilai dari titik pusat masanya atau titik pusat rata-ratanya. Kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi, di mana A sama dengan 153,49, X barnya sama dengan 2 per A. A-nya kita masukkan lagi 153,49 dalam kurung 79,77 ditambah 73,65 ditambah 449,6 tambah 77,34. Setelah kita masukkan, kita peroleh nilai X barnya, titik pusat massa atau titik pusat rata-rata adalah 8,8652 cm. Nah, selanjutnya kita masuk nih dengan pembahasan hasil beserta galat yang kita dapatkan. Nah, untuk pertama, hasil volume yang kita dapatkan itu adalah sebesar 992,27 ml dengan referensi volumenya adalah 1000 ml atau 1 liter gitu. Nah, dengan hasil demikian didapati galat sebesar 0,073%. Nah, selanjutnya, kenapa sih galat ini bisa terjadi? Yang pertama itu tuh bisa terjadi karena pengambilan gambar yang kurang akurat, juga terjadinya distorsi pada gambar. Yang kedua, juga bisa terjadi karena faktor dari ketelitian alat, di mana kita tuh menggunakan penggaris dalam melakukan pengukuran benda secara nyata, dan sedikit kurang tepat dalam peletakan gambar pada grafik, hingga berpengaruh pada derajat polinomial pada
fill poly. Dan yang ketiga dan juga terakhir yaitu adalah pembulatan pada hasil integral. Nah, tetapi kita harus ingat dari galat yang kita dapati ini tuh sebesar 0,073% menjelaskan bahwa dalam percobaan perhitungan ini hampir mencapai titik terbaik atau titik tertepatnya gitu, dalam melakukan perhitungan. Berdasarkan percobaan yang telah kelompok kami lakukan, diperoleh kesimpulan bahwa yang pertama, terdapat 4 persamaan fungsi pada 4 interval tulang yang berbeda untuk membentuk layout botol Cleo 1 liter. Selanjutnya, volume botol dihitung menggunakan metode volume benda tukar atau metode cekram. Setiap fungsi diintegralkan sesuai selangnya, lalu seluruh hasilnya dijumlahkan, dan didapatkanlah volume lampiran sebesar 992,27 cm3 dengan galatnya 0,773% dari volume asli yaitu 1 liter. Lalu untuk pusat massa, profil botol dianggap simetris atas bawah sehingga yang dicari hanya posisi pusat massa sepanjang tinggi botol. Integral luas dan integral momennya dihitung pada tiap fungsi, lalu digabungkan dan mendapatkan hasil bahwa pusat massa berada pada posisi 8,8652 cm dari dasar botol. Lalu yang terakhir, metode integral numerik dievaluasi berdasarkan kecilnya galat dan konsistensi hasil perhitungan terhadap bentuk botol yang sebenarnya. Metode integral terbukti cukup akurat dan efektif untuk memperkirakan volume botol serta titik pusat massa botol Cleo 1 liter.